Pantai Tambakrejo terletak di Desa Tambakrejo, Kabupaten Blitar. Setahun sekali, pantai berpasir putih ini menggelar syukuran laut sebagai ungkapan terima kasih atas hasil laut selama setahun. Sekaligus harapan hasil yang baik di masa yang akan datang. Jadi sebentar lagi kita akan jalan ke tengah karena ini merupakan pantai selatan, makanya nggak heran ombaknya besar. Bentar lagi kita akan terombang-ambing. Upacara syukur laut biasa dilaksanakan pertengahan tahun, bertepatan dengan musim ombak tinggi. Tidak heran, acaranya cukup ramai karena kebanyakan nelayan tidak pergi melaut. Kapal-kapal yang di belakang tuh sudah ikut berputar bersama kita. Jadi memang sebelum ke tengah laut, tradisinya kita harus berputar dulu. Kurang lebih selama 3 kali putaran, baru nanti menuju ke tengah laut ramai-ramai. Seperti inilah ombak laut selatan saat sedang tinggi. Arak-arakan perahu kami dibuat berguncang kuat. Pelan-pelan Pak Sopir! Tidak selalu perahu besar yang ikut dalam acara. Warga yang lain bahkan menggunakan perahu kecil menembus ombak demi mengikuti kemeriahan acara syukur laut. Wah! Ini seru banget karena kapalnya semua berjejer dari ujung sebelah sana sampai ke sana. Kita berjalan berbaris bersama-sama menuju ke titik pelarungan ini nih, sesaji. Dan jaraknya itu sekitar 30 menit. Titik pelarungan sesaji tidak jauh dari rumpon milik nelayan. Ini kita sudah sampai di titik pelarungan, sedang bersiap-siap untuk diturunkan ke bawah. Suasana seketika berubah menjadi riuh. Beberapa kapal mulai mendekat ke arah kami. Semua sudah bersiap untuk berebut sesaji yang akan dilarung ke laut. Satu persatu ini sudah dilarungkan, tapi memang serunya itu jadi bahan rebutan masyarakat. Jadi yang sudah dilarungkan bisa diambilin lagi satu-satu sama mereka tuh. Mereka berusaha untuk ngambilin. Wah! Wah! Semua warga sangat antusias membawa pulang sesaji yang berhasil mereka dapat. Nih, hasil pelarungan yang tadi saya dapat nih. Lumayan bisa dikalungin. Ini boleh dibawa pulang kan? Wow, boleh. Pelarungan sesaji atau sedekah laut ini memang sengaja dilakukan setiap 1 tahun sekali supaya harapan mereka itu memiliki rezeki yang berlimpah lagi, hasil lautnya juga banyak, terus masyarakatnya juga makmur. Berarti ini kita bisa kembali ya Pak? Bisa kembali. Sekarang kita akan kembali ke darat lagi dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selesai mengikuti larung sesaji, perjalanan saya lanjutkan ke pasar ikan. Tidak jauh dari pantai. Hasil laut di Tambakrejo ini memang banyak sekali variasinya. Nih kelihatan nih di depan saya udah berbagai jenis ikan. Ada ikan cakalang, ada barakuda, terus ada lagi ada ikan manyung, ada udang juga. Nah, pokoknya banyak sekali. Dan supaya memiliki nilai jual yang tinggi, di sini biasanya diolah menjadi ikan asap. Nah, saya penasaran nih kira-kira seperti apakah ikan asapnya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan asap atau ikan yang diawetkan dengan cara pengasapan memiliki aroma khas serta rasa gurih dan lezat. Olahan ini menjadi primadona bagi para pengunjung yang datang ke Tambakrejo. Sebelum diasapkan, ikan harus dibersihkan dan dibuang bagian isi perutnya.
Untuk ikan yang berukuran besar, harus dipotong terlebih dahulu agar asap bisa menyerap ke dalam daging. Cara mencapitnya juga nggak bisa sembarangan. Ibunya tadi ngasih teori, bagian mata harus sejajar dengan ini nih, bambunya, bambu pecapitnya. Kalau nggak nanti bisa sengkleh atau keluar putus. Membakar atau mengasapi ikan sebaiknya dipilih ukuran yang sama supaya matang merata. Di sini prosesnya ada dua, yaitu pemanggangan kemudian pengasapan. Apalagi ikannya yang besar-besar seperti ini. Membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit aja, dia udah matang, habis itu bisa langsung diasapkan. Supaya rasanya lebih enak. Untuk ikan utuh atau daging berukuran besar, biasanya dimatangkan dengan cara dipanggang. Sedangkan daging potongan kecil cukup diasapi sampai daging berwarna kuning keemasan. Hanya membutuhkan waktu 5 menit. Nih, lihat udah kelihatan menguning dan artinya udah bisa diangkat. Cepet banget Pak prosesnya. Harga ikan asap dijual Rp2.500 per potong. Sedangkan ikan utuh dijual Rp15.000 per ekornya. Nah ini setelah diangkat kelihatan di bawahnya itu ada tongkol jagung. Atau di sini bahasa Jawanya apa Pak? Janggul. Janggel. Nah itulah yang membuat warnanya jadi kekuningan seperti ini. Asap dari pembakaran tongkol jagung lebih banyak dibandingkan dengan batok kelapa atau bahan yang lain. Gak afdol rasanya kalau saya cuma ikut manggang atau cuma ikut ngasepin aja. Karena abis ini saya mau nyobain juga nih, ngolah ikannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ditemani Pak Puji dan Pak Budi, siang ini saya akan mencicipi lezatnya ikan asap buatan sendiri. Bumbu sudah lengkap, tinggal dipotong tipis-tipis. Ikan asapnya akan diolah menjadi ikan asap labu bakar. Ini setelah diasapkan rasanya aja udah enak, apalagi kalau ditambah dengan bumbu-bumbu yang akan saya buat nanti. Ikan saya potong dadu agar bumbu cepat meresap. Potong juga cumi-cumi. Saya menambahkan tempe busuk khas Jawa Tengah dan Jawa Timur agar masakan semakin nikmat. Ini bumbu-bumbu yang sudah diiris, dicampurin dulu ke ikan-ikannya. Setelah diaduk merata, baru kita masukin ke labu, abis itu dibakar. Bumbu sengaja tidak saya ulek supaya lebih beraroma ketika dimakan. Kami memanfaatkan labu sebagai alat masak alami, sekaligus bisa dimakan sebagai pengganti nasi. Jadi berarti kita tunggu berapa lama Pak Puji? Ya sejaman lah. Karena memang labu ini punya daging yang tebal, jadi kita harus tunggu sampai dia berubah bentuk menjadi lebih lembek dagingnya. Dalam kondisi darurat, selain labu, bisa juga memanfaatkan pepaya muda sebagai alat masak pengganti panci. Ini labunya kita bakar tapi ditumpuk-tumpukin kayu bakar di bagian atasnya supaya matangnya nanti merata juga. Oke, yuk kita buka yuk. Udah jadi. Ayo Pak, ini tinggal kita santap aja. Jangan malu-malu, diambil. Bentar, saya lagi nyari nih ikannya mana ya? Enak banget. Dagingnya empuk, terus ini ada kuah-kuahnya. Jadi airnya itu memang berasal dari labu yang dibakar, dia menghasilkan cairan seperti ini jadinya kuah, jadi semakin sedap. Labunya ini juga bisa dimakan, karena dia juga sudah matang di bagian bawah, jadi tinggal kita makan aja. Enak Pak, masih anget.
Hangatnya. Istimewa sekali rasanya bisa mengolah hasil laut dipadu-padankan dengan labu. Kalau ikan asap atau cumi asap itu kan udah biasa ya Pak. Kali ini dicampur dengan labu rasanya jadi luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang.